Kembali lagi dengan Uncle John. Kali ini Uncle John akan membahas tentang hubungan si Raja Batak dengan Nyi Roro Kidul. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Nyi Roro Kidul? Dia adalah penguasa lautan di pantai bagian selatan Pulau Jawa. Lalu apakah kaitannya dengan si Raja Batak? Mari kita bahas. Sejauh ini, terdapat berbagai pendapat seputar asal-usul sosok Kanjeng Ratu Kidul. Ada yang mengatakan, Kanjeng Ratu Kidul sesungguhnya adalah Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman. Sejarah lain mengatakan, Kanjeng Ratu Kidul adalah Dewi Nawang Wulan, sosok bidadari yang pernah diperistri Jakataru. Legenda asal-usul Kanjeng Ratu Kidul ini berasal dari tanah Batak, tidak lepas dari kisah Raja-Raja Batak. Dikisahkan, perjalanan etnis Batak dimulai dari seorang raja yang bernama si Raja Batak, yang turun di Pusuk Buhit dan mempunyai dua orang putra, yaitu putra sulung diberi nama Guru Tatia Bulan, dan yang kedua diberi nama Raja Isumbaon. Guru Tatia Bulan mempunyai istri yang bernama si Boru Basubolon, dan mempunyai keturunan 5 putra dan 5 putri. Putra yang pertama adalah Raja Uti, atau sering disebut dengan si Raja Biak-Biak atau Raja si Gumeleng-Meleng, tanpa keturunan. Yang kedua, Tuan Saribu Raja, keturunannya adalah Pasaribu. Yang ketiga, Limbong Mulana, keturunannya adalah Limbong. 4. Sagala Raja, keturunannya Sagala. 5. Silau Raja, keturunannya Malau, Manik, Ambarita, dan Gurning. Dan memiliki 5 putri. Yang pertama, si Boru Biding Laut, diyakini sebagai Nyi Roro Kidul. Yang kedua, si Boru Pareme, kawin dengan Tuan Seribu Raja atau abangnya sendiri. Ketiga, si Boru Anting Sabungan, kawin dengan Tuan Suri Mangaraja, putra Raja Isumbaon. Keempat, Sinta Haumasan. Yang kelima, si Boru Nantinjo tidak menikah. Ketika Raja Uti lahir, dia lahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Dia memiliki tangan yang pendek dan kaki yang pendek, bahkan hampir tidak kelihatan. Maka si Basubolon pun menangis melihat anaknya itu, tetapi dia dihibur oleh Guru Tatia Bulan. Mereka pun membesarkan anak itu. Dia cepat besar dan berbicara, tetapi tidak bisa duduk, dia hanya bisa tidur-tiduran seperti miok-miok. Itulah sebabnya dia disebut si Raja Miok-Miok. Setelah besar, si Raja Miok-Miok atau Raja Uti meminta kepada ibunya si Basubolon supaya dia diantar ke Gunung Pusuk Buhit agar dapat martonggo atau berkomunikasi dengan Mulajadi Nabolon. Setelah dia martonggo, Mulajadi Nabolon menjelaskan bahwa tubuhnya harus seperti itu supaya tidak bisa bergaul dengan manusia. Karena dia akan jadi malim yang dapat meneruskan permintaan manusia kepada Mulajadi Nabolon dan menyampaikan pesan Mulajadi Nabolon kepada manusia. Itulah sebabnya dia digelari Raja Haturusan atau Raja Uti. Putri tertua Guru Tatia Bulan adalah Biding Laut. Dia memiliki kecantikan melebihi adik perempuan lainnya. Singkat cerita, setelah Guru Tatia Bulan dan istrinya meninggal, maka sebagai anak yang paling sulung yaitu Raja Uti harus bertanggung jawab atas adik-adiknya. Namun karena Raja Uti sudah terlebih dahulu bertapa ke Pusuk Buhit, maka tanggungan keluarga harus dipikul oleh Saribu Raja. Namun disayangkan, pada peristiwa ini terjadilah hubungan saudara antara Saribu Raja dengan Boru Pareme yang merupakan saudara kandungnya sendiri. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, kedua adik dari Saribu Raja, yaitu Limbong Mulana dan Sagala Raja, bersekutu untuk membunuh Saribu Raja karena dianggap telah membuat aib keluarga. Mengetahui hal tersebut, Lau Raja segera memberitahukan serta menyuruh Saribu Raja agar pergi dari kampung halamannya. Karena merasa gagal, Saribu Raja berpesan kepada kakaknya yaitu Biding Laut untuk membimbing dan menjaga adik-adiknya, karena dia merasa sudah gagal menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dia mengatakan akan pergi ke arah barat dan berpesan kepada kakaknya untuk tidak mencarinya. Sebagai anak sulung, Biding Laut berpikir harus mencari adik-adiknya dan mempersatukan kembali adik-adiknya. Biding Laut bertekad harus menemukan Saribu Raja agar terhindar dari pembunuhan adiknya yang lain. Kemudian Biding Laut mengambil keputusan berangkat mencari adiknya Saribu Raja ke arah barat. Pencarian pun mulai dilakukan Biding Laut sesuai yang dikatakan adiknya bahwa dia berangkat ke arah barat. Biding Laut pun menelusuri jalan ke arah barat karena sangat sayang terhadap adiknya. Biding Laut tidak mengenal siang dan malam. Hujan dan panas serta teriknya matahari tetap dilaluinya. Meski telah menyusuri lembah, menyeberangi sungai, mendaki gunung,
Namun Biding Laut tidak menemukan adiknya. Dalam benaknya, dia bertanya, apakah adiknya masih hidup atau adiknya sengaja membohongi dirinya dengan mengatakan dia pergi ke arah barat padahal ke timur. Biding Laut terus mencari adiknya. Bahkan dia tidak akan kembali sebelum membawa pulang adiknya Seribu Raja. Dengan perasaan kesal dan kecewa memikirkan sang adik, akhirnya Biding Laut beristirahat di tepi pantai untuk melepas rasa penat dan lelah. Dari pinggir pantai, Biding Laut melihat sebuah pulau. Timbul pikirannya, jangan-jangan adikku bersembunyi di sana. Lalu dia bertanya kepada seorang nelayan, bagaimana dia untuk sampai ke pulau itu. Kemudian nelayan tersebut mengatakan kalau itu adalah Pulau Mursala. Lalu Biding Laut meminta kepada nelayan tersebut untuk mengantarnya ke pulau tersebut. Setelah sampai di pulau itu, dia mencari di setiap pelosok pulau, namun tidak menemukan adiknya Seribu Raja. Biding Laut berteriak-teriak memanggil nama adiknya, namun tidak ada jawaban. Bersandar pada sebuah pohon, sambil merenungkan kira-kira kemana lagi dia harus mencari adiknya. Angin yang berhembus membuat rasa kantuk tidak tertahankan. Tanpa sadar diri, dia tertidur. Tanpa sepengetahuan Biding Laut, ternyata dari seberang, ada seorang pemuda yang membuntutinya. Pemuda itu kagum melihat keberanian Biding Laut dan kelembutan serta wajahnya yang cantik. Timbullah hasrat si pemuda itu untuk mendapatkan Biding Laut. Pemuda itu menghampiri Biding Laut yang tertidur pula serta membangunkannya. Pemuda itu menawarkan jasa untuk mengantarkan Biding Laut ke seberang. Sambil berjalan, Biding Laut bertanya kepada pemuda itu, apakah pernah bertemu atau melihat orang asing? Karena saya sedang mencari adik saya Seribu Raja, katanya. Mengapa kamu mencari orang yang tidak tahu di mana dia berada? Kepada saya, kata pemuda itu. Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar Seribu Raja adikmu. Dan kalaupun saya pernah melihat atau mendengar, saya tidak akan memberitahukannya, sebab kamu anggun dan cantik. Jadi, kamu lebih pantas menjadi istri saya, kata pemuda itu merayu. Mendengar jawaban pemuda itu, Biding Laut pun naik pitam dan mengusir pemuda itu. Pemuda itu pun pulang ke desanya dengan membawa dendam di hati. Keesokan harinya, pemuda itu memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ia ditantang dan dipermalukan oleh seorang gadis yang cantik dan sakti. Mendengar pengaduan pemuda itu, teman-temannya marah serta mengajak pemuda itu menunjukkan di mana tempatnya, dan berangkatlah mereka ke pulau di mana pemuda itu pernah mengantar Biding Laut. Tanpa banyak tanya, anak-anak muda tersebut mengeroyok Biding Laut yang sedang santai menikmati segarnya udara pagi. Tangan dan kakinya diikat, ditelanjangi, lalu diperkosa secara bergantian, sampai Biding Laut tidak sadarkan diri, lalu membuang tubuh Biding Laut ke laut dari tebing curam bebatuan di pulau itu. Karena terombang-ambing ombak lautan Hindia yang ganas itu, si boru Biding Laut segera sadarkan diri, dan dengan berusaha payah, berusaha menepi dari laut. Tubuhnya sekarat terhempas bebatuan karang laut, dan dengan suara yang tak hampir kedengaran, dia memanggil-manggil nama ayah dan ibunya yang sudah almarhum itu. Dia juga memanggil-manggil nama abangnya, Raja Uti, yang telah menjadi pertapa sakti. Namun tak ada jawaban sampai dia merasa sudah tak bertenaga lagi menuju kematiannya. Perlahan dengan sisa tenaganya, ia berusaha menggapai sebuah perahu yang tak bertuan dan berhasil naik ke perahu tersebut. Karena tenaganya tidak ada lagi, akhirnya ia terbawa hempasan ombak menuju tengah lautan. Yang terakhir terngiang di pikirannya adalah mencari adiknya Seribu Raja kemanapun dan dimanapun sampai akhir hayatnya. Gelombang ombak Samudra Hindia mengombang-ambingkan tubuh si boru Biding Laut. Kemana arus ombak mengantarkannya? Akhirnya dia terdampar di suatu pantai, daerah yang dikenal dengan Pelabuhan Ratu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Namun Seribu Raja tidak juga ditemukannya. Kehilangan Seribu Raja memang bagai ditelan bumi saja baginya. Kemudian dia melangkahkan kakinya ke arah timur dan terhenti setelah melihat dari kejauhan sebuah kawasan datar yang indah. Dia berhenti sejenak untuk melepaskan lelahnya. Dalam hatinya berkata, di endaran sana pasti ada penghuninya. Saya harus ke sana untuk mencari adikku. Mungkin dia ada di sana. Demikian pikirnya. Andaran dalam bahasa Batak adalah suatu kawasan datar yang terlihat dari jauh. Setelah lelahnya hilang, si boru Biding Laut melanjutkan pencariannya ke kawasan yang disebut dengan andaran itu. Tekad yang demikian kuat meyakinkan dirinya untuk melangkahkan pasti menuju tujuan. Tibalah dia di kawasan yang disebutnya andaran itu. Ternyata kawasan pantai indah di selatan Pulau Jawa. Seorang nelayan yang kebetulan melihat Biding Laut compang-camping dan seperti sudah kelelahan itu kemudian menolong Biding Laut.
Dia mendapat perlakuan sewajarnya. Dalam sekejap, keberadaannya di desa itu menjadi buah bibir masyarakat, terutama karena pesona kecantikannya. Singkat cerita, seorang raja dari Jawa Timur yang tertarik dengan kecantikan Biding Laut telah berhasil mempersuntingnya. Awalnya, rumah tangganya bahagia, namun ada yang sirik dan memfitnah Biding Laut berselingkuh. Hati sang raja galau mendengar istrinya dituding selingkuh. Namun hukum tetaplah harus ditegakkan dan dikirimlah Biding Laut bersama pengawal raja dengan rencananya ke daerah Banten. Tetapi dalam perjalanan, Biding Laut tenggelam bersama sang pengawal tersebut. Kita tahu, Biding Laut memiliki adik perempuan yaitu Nantinjo. Sekarang, Nantinjo dapat kita temui melalui Nehotni yang ada di Cianjur untuk meminta pertolongan ataupun menggali sejarah pemparan guru Tatia Bulan dengan si Basobolo. Sebelumnya, Nehotni juga tidak mengetahui kalau dirinya telah dipilih Nantinjo sebagai hasorangan. Nehotni adalah hasorangan Namburu Nantinjo yang kelima. Yang pertama garis yang kurang waras di desa Sagala meskipun hanya sekejap. Yang kedua sampai keempat, Namburu memilih dari Buru Limbong, Buru Sagala dan Buru Malau. Sebelum memanggil Namburu Nantinjo, harus terlebih dahulu memanggil Namburu Paraik Bunga-Bunga. Sebab kesucian Namburu Nantinjo lebih tinggi. Tidak boleh Nehotni langsung memanggil Namburu Nantinjo. Inilah satu pertanda di mana Namburu Nantinjo yang sebenarnya. Pada tahun 1999, Namburu Nantinjo mengadakan gondang di Buhit, Pulau Samosir, melalui perantaraan Nehotni. 1 tahun kemudian, Namburu Nantinjo mengadakan gondang di Simanindo, tepatnya tanggal 9 Juni tahun 2000. Untuk mempersatukan seluruh keluarga dari saudara laki-lakinya atau ibotonya, Namburu Nantinjo mengadakan pesta budaya Batak di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 7 Oktober tahun 2000. Pada saat acara berlangsung, terjadi keajaiban yang luar biasa. Turunnya hujan yang sangat deras disertai angin yang sangat kencang. Ternyata, penguasa alam gaib datang bertanya kepada Nantinjo, "Siapa kamu berani-berani membuat acara di tempat saya?" Lalu Nantinjo menjawab, "Saya keturunan guru Tatia Bulan dan ibu saya si Basobolo. Abang saya Raja Uti, Seribu Raja, Limpung Bulana, dan Sagala Raja." Lalu Nantinjo balik bertanya, "Siapa gerangan penguasa alam gaib yang datang?" Yang ditanya hanya diam 1000 bahasa. Namun dia menangis, sepertinya ikut merasakan kepedihan hati Nantinjo. Karena tidak ada jawaban dari penguasa alam gaib tersebut, Nantinjo akhirnya bertanya, "Siapapun kamu yang datang ini, saya mohon jangan ganggu acara yang sedang saya lakukan. Dan saya harap kamu bersedia membantu saya mengembalikan Pulau Malau yang telah diambil oleh orang lain." Penguasa alam gaib itu tetap diam, namun tidak bergeming dari tempatnya. Acara pun dilanjutkan kembali. Setelah lama mencari kakaknya yang hilang, akhirnya Nantinjo mengetahui di mana keberadaan sang kakak. Lalu Nantinjo mengajak sorangannya, Nehotni, dan Panuturi beserta rombongan untuk menemui penguasa alam gaib ke Pangandaran. Sesampai di Pangandaran, Nantinjo berbincang-bincang dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul sebagai penguasa alam gaib. Berikut percakapannya. Nantinjo, terima kasih saya ucapkan atas kesediaanmu menerima saya sebagai tamu. Meskipun saya belum tahu siapa kamu yang sebenarnya, tapi kamu telah membantu saya 2 kali dalam tugas saya. Sekarang, saya ingin mengetahui siapakah kamu sebenarnya, siapa nama saudaramu yang hilang. Kemudian Nyi Roro Kidul pun menjawab, "Terima kasih atas kunjungan kamu. Kita memang sudah 2 kali bertemu, dan dengan ikhlas saya membantu sesuai dengan permintaanmu. Sayalah penguasa di seluruh pantai selatan, nama saya Nyi Roro Kidul. Kalau kamu bersedia membantu saya, mencari dan mempertemukanku dengan adikku Seribu Raja, saya sangat berterima kasih," katanya sambil menangis karena mengingat adiknya yang belum ditemukannya. Kemudian Nantinjo pun menjawab, "Kalau demikian, kamu adalah kakakku Biding Laut, yang juga tidak diketahui di mana keberadaannya. Hilang pada saat mencari abang Seribu Raja. Saya adalah adikmu Nantinjo, yang paling bungsu dari 10 kita bersaudara. Tolong kamu ingat dulu, barangkali kakak lupa akan masa kecil kita. Seribu Raja yang kakak cari adalah abang saya juga." Mendengar keterangan Nantinjo, Biding Laut pun memeluk adiknya sambil menangis melepas kerinduan yang sangat dalam. Dan Nantinjo menjanjikan berusaha secepatnya mempertemukan mereka. Nyi Roro Kidul pun berkata, "Nama kecil saya memang Biding Laut, namun saya sendiri sudah lupa bagaimana ceritanya, sehingga di sini saya disembah dan disebut Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Kalian boleh menyebut nama saya Biding Laut jikalau saya sudah menemukan adik saya Seribu Raja. Ini sudah merupakan janji terhadap diri saya, karena saya merasa hanya Seribu Raja lah saudaraku. Karena dialah saya begini." Setelah Nantinjo mempertemukan Biding Laut dengan Seribu Raja,
Nantinjo pun mengajak Biding Laut kembali ke keluarga. Namun Biding Laut meminta kepada Nantinjo bahwa ia harus dijemput dari tempatnya di Parangtritis, Yogyakarta. Dan yang terpenting, keturunan adiknya Seribu Raja lah yang harus menjemputnya. Dan permintaan itu disanggupi oleh Namburu Nantinjo. Sekian pembahasan Uncle John kali ini. Kita akan bertemu di ulasan selanjutnya.